Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertemuan kali ini materinya sangat penting ya, karena memang dibutuhkan untuk kalian yang lulusan SMK. Jadi materi kali ini adalah surat lamaran pekerjaan. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa materi ini sangat penting, makanya silakan kalian memperhatikan penjelasan Pak Yendra mulai awal. Saya akan coba menampilkan PPT untuk materi surat lamaran. Nah, jadi ini materinya tentang surat lamaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memahami pengertian surat pekerjaan. Yang kedua, kalian dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, dapat membuat surat lamaran pekerjaan. Ini yang paling penting, kalian harus dapat membuat surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertiannya, surat lamaran adalah merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu pengertiannya. Fungsinya, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan, sebagai media atau alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan maksudnya. Selanjutnya, jenis surat lamaran. Di sini yang pertama ada yang berdasarkan jenis pembuatannya. Ada dua, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup atau CV, istilahnya kurikulum file. Surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup atau kurikulum file. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, jadi kita buat surat lamarannya berdasarkan sumbernya dari mana. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Jadi dari koran iklannya. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Ya mungkin zaman sekarang sudah jarang kita mendengar radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Bisa dari saudara, tetangga, ataupun kerabat-kerabat lainnya. Yang terakhir, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, kalau ini tergantung kalian mau ngelamar di mana. Dan kita tidak tahu apakah di situ ada lowongan pekerjaan atau tidak. Yang penting saya coba melamar, itu maksudnya. Baik, selanjutnya, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, isinya berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Berisi permohonan seorang pelamar pekerja akan diterima bekerja. Yang selanjutnya, sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat, hal atau perihal, ketiga lampiran, keempat alamat surat, kelima salam pembuka, keenam isi surat, ketujuh penutup, kedelapan tanda tangan, dan 9 nama terang. Itu untuk sistematikanya. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada 4. Yang pertama, ketepatan pilihan kata, jadi kata-kata yang digunakan. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, jadi struktur kalimatnya harus jelas. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Maksudnya, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya itu nyambung. Dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ya, dalam surat lamaran harus jelas kapan menggunakan huruf kapital, kapan menggunakan tanda titik maupun tanda koma, jadi harus jelas. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Tulis secara manual menggunakan tangan. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Isi secara jelas data diri dan informasi. Tampilkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Selanjutnya, ini saya contohkan surat lamarannya. Nah, itu contohnya. Mungkin kelihatan kecil ya, tapi tidak apa-apa. Di
aplikasi kalian Microsoft Teams sudah Pak Yendra lampirkan juga, jadi bisa kelihatan jelas. Ini hanya untuk sekedar saya contohkan surat lamaran pekerjaan. Apabila tidak kelihatan, nanti bisa dilihat di Microsoft Teams pada materi bahasa Indonesia surat lamaran. Nah, selain surat lamaran ada juga daftar riwayat hidup. Jadi ini sudah pasangannya. Ada data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman pekerjaan jika ada. Tapi kalau belum punya pengalaman tidak apa-apa. Bisa kalian cantumkan pengalaman ketika PKL. Nah, ini juga contoh lowongan yang saya ambil di iklan koran. Mungkin belum pernah lihat iklan lowongan pekerjaan. Nah, seperti ini contohnya nanti. Ya, lowongan pekerjaan di bagian jasa. Karena di koran banyak sekali iklan-iklan. Jadi silakan dilihat pada bagian jasa, lowongan pekerjaan. Sebelum saya lanjut ke tugas, kalau ada pertanyaan silakan diaktifkan suaranya kalau mau bertanya. Saya, Pak. Oke, siapa ini? Regita. Regita. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Dalam riwayat pendidikan yang dicantum apa saja? Oh ya. Nah, tadi dalam daftar riwayat hidup itu ada data pribadi, ada riwayat pendidikan. Nah, yang dicantumkan dalam riwayat pendidikan itu hanya riwayat kalian mulai SD. Ya, SD, SMP, SMA atau SMK, dan seterusnya sampai kalian pendidikan terakhirnya apa. Cukup ditulis nama sekolahnya dan tahunnya. Boleh hanya tahun kelulusan saja atau mungkin juga boleh mulai dari awal masuk. Misalkan tahun 2001 sampai 2003, misalkan kalau SMA 3 tahun. Itu contoh saja. Kalau kalian kemarin masuknya tahun berapa, nanti lulus tahun berapa, nanti ditulis seperti itu. Untuk riwayat pendidikan. Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Oke. Yang lain juga ya, silakan. Itu tadi penjelasan dari pertanyaannya Regita. Silakan satu lagi, pertanyaan ada lagi terkait materi ini? Saya, Pak. Baik, siapa ini? Reva Dwi. Reva. Oke, Reva, apa pertanyaannya? Surat lamaran lebih baik ditulis tangan atau ditulis diketik, Pak? Oh, ditulis tangan atau diketik. Oke. Iya. Untuk saat ini, karena sudah mengalami perkembangan zaman, jadi ya lebih hampir surat lamaran itu banyak sudah instan. Jadi ada, kita tinggal mengisi saja. Kalimat-kalimat sudah jelas. Kalau secara aturan memang surat lamaran lebih baik tulis tangan daripada diketik. Nah, tapi perlu kalian ingat karena sekarang zamannya sudah digital, jadi mungkin beberapa perusahaan lebih suka menggunakan ketikan komputer. Tapi kalau misalkan kalian ngelamar di perusahaan, seandainya kalian dituntut di bagian admin dan lain sebagainya, membutuhkan tulisan tangan yang bagus misalkan saja. Berarti silakan lebih baik tulis tangan. Tergantung kalian melamarnya di mana. Cuman kalau secara umum lebih baik ditulis tangan. Kalau karena kita mengikuti perkembangan sekarang, ya lebih baik diketik. Oke. Sudah paham, Reva? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi kalau secara umum memang lebih baik tulis tangan. Tapi karena kita mengingat perkembangan sudah maju, jadi untuk saat ini boleh lebih baik diketik saja. Silakan diperhatikan tugas yang di layar yang saya tampilkan di PPT. Kelihatan ya? Nah, yang pertama, identifikasi unsur kebahasaan surat lamaran yang ada pada contoh, yang contoh tadi. Yang kedua, carilah iklan lowongan pekerjaan di media cetak atau koran atau internet. Setelah itu, buatlah surat lamaran berdasarkan iklan yang kalian ambil di internet tadi. Ya, nanti untuk tugasnya silakan langsung dikirim pada Microsoft Teams yang sudah tersedia untuk tugas. Nah, seandainya ada materi PPT yang kurang jelas tadi, mungkin karena sinyal dan lain sebagainya, silakan dibuka link YouTube Pak Yendra. Jadi sudah saya jelaskan secara rinci melalui YouTube. Jadi bisa dibuka lagi,
Mungkin kalian dengarkan pelan-pelan. Beda dengan sekarang kan karena terganggu sinyal juga. Baik, saya rasa itu untuk materi hari ini. Jangan lupa dicek juga batas akhir pengumpulan tugasnya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, ternyata surat lamaran itu sangat penting. Ya, khususnya untuk lulusan SMK sangat dibutuhkan. Karena hampir 75% atau lebih banyak dari anak SMK itu tujuannya bekerja setelah lulus, beda dengan anak SMA. Baik, saya rasa sudah cukup. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa akhir belajar. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.